Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Karena dalam setengah tahun terakhir kita sibuk dengan persiapan pemilu presiden 2024 dan baru saja selesai tanggal 14 Februari 2024, membuat kita terlewat satu berita penting. Hizbut Tahrir dinyatakan sebagai salah satu organisasi terlarang di Inggris mulai Januari 2024. Perlu saya kemukakan dahulu bahwa Hizbut Tahrir Indonesia mulai dilarang sejak penerbitan Perpu nomor 2 2017. Ketika ormas yang menganjurkan khilafah ini dinyatakan dilarang di Indonesia, bersama juga FPI, banyak kalangan yang membandingkan Indonesia dengan negeri seperti Inggris. Di Inggris saja Hizbut Tahrir dibolehkan, mengapa di Indonesia yang negeri berpenduduk Muslim mayoritas melarang organisasi Islam seperti HTI? Jawaban yang bisa kita berikan karena HTI dinyatakan sebagai organisasi yang tidak diizinkan di negeri ini karena berlawanan secara ideologis dengan ideologi Indonesia. Hizbut Tahrir dengan program pendirian khilafah, sistem pemerintah Islam ini dianggap bertentangan dengan Indonesia yang berdasar Pancasila. Pendek kata, akhirnya HTI resmi bubar organisasinya, namun belum tentu orang-orangnya. Sebab masih sering kita jumpai selebaran dan propaganda HTI masih sering kita lihat di rumah ibadah kita. Karenanya ketika Januari 2024 Hizbut Tahrir dinyatakan dilarang di Inggris, maka hal ini sangat mengejutkan sekali. Apakah pemerintah Inggris selama ini tidak mengetahui bahwa Hizbut Tahrir merupakan organisasi Islamis dan radikal, sehingga pernah memiliki pusat kegiatan yang cukup besar di negeri ini? Pemerintah Inggris jelas tahu, namun Hizbut Tahrir sebelum terbit pelarangan, organisasi ini masuk dalam kategori non-violence. Artinya Hizbut Tahrir Britains, demikian disebut, tidak terlibat dalam tindakan kekerasan, ekstremisme, dan terorisme. Dengan hanya menjadi radikal saja, pemerintah Inggris tidak memiliki cukup alasan untuk melarang sebuah organisasi Islamis ini beraktivitas di negeri ini. Jika HTB dilarang hanya karena organisasi ini Islamis dan radikal dalam hal pemikiran, maka pemerintah Inggris bisa dikritik sebagai menghalangi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berorganisasi. Namun, keputusan untuk menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Britain sebagai organisasi teroris harus dinyatakan oleh Inggris sejak 19 Januari 2024. Keputusan ini bagi sebagian kalangan di Inggris sebagai hal yang mengejutkan, namun bagi sebagian kalangan lain yang lebih besar merupakan hal yang mereka tunggu karena ancaman keamanan yang harus mereka hilangkan dari negeri ini. Dalam sebuah situs resmi pemerintah Inggris menyatakan sebagai berikut, organisasi Hizbut Tahrir telah dilarang sebagai organisasi teroris hari ini 19 Januari 2024 setelah parlemen menyetujui rancangan perintah yang ditetapkan pada Senin 15 Januari 2024. Perintah ini menjadikan keanggotaan Hizbut Tahrir atau mengundang dukungan kepada kelompok tersebut sebagai tindak pidana dengan potensi hukuman penjara 14 tahun yang dapat dijatuhkan bersamaan atau sebagai penggantinya adalah denda. Hizbut Tahrir kini telah ditambahkan ke daftar organisasi terlarang di Inggris bersama 79 organisasi lainnya. Berdasarkan situs resmi ini jelas bahwa HTB adalah organisasi teroris sejak 19 Januari 2024. Untuk menjadi anggota benar-benar dilarang dan tidak tindak pidana sampai 14 tahun. Ancaman 14 tahun bukan perkara biasa. Memang yang dinyatakan sebagai organisasi teroris bukan hanya HTB saja, namun juga 79 ormas lain di Inggris. Kita tahu bahwa Hizbut Tahrir ini didirikan oleh tokoh Palestina, Taqiyuddin An-Nabhani pada 1952 di Yerusalem Timur. Tidak lama HT berkembang ke seluruh dunia, 45 negara, tidak hanya di Timur Tengah, namun di negara-negara di luar kawasan ini. Cabang Hizbut Tahrir di Eropa pertama kali ada pada tahun 1960 di Jerman Barat dan lalu menyebar ke kawasan Eropa kontinental. Inggris adalah negara di mana Hizbut Tahrir memiliki ruang untuk mengembangkan kegiatan dan program mereka secara signifikan. Hizbut Tahrir Britain memiliki posisi penting karena dari sinilah berkembang Hizbut Tahrir ke negeri-negeri lain. Bahkan konon kedatangan
HT di Indonesia ini memiliki kaitan dengan pengaruh HT di Inggris. Selain Indonesia, memang ada Australia 2004, Bangladesh, dan kawasan-kawasan negeri lainnya. Memang dilihat dari segi waktu, pelarangan HT di Inggris ini relatif paling akhir apabila dibandingkan dengan pelarangan di tempat lain di negeri Eropa. Jerman sendiri sejak 2003 telah menyatakan larangan atas organisasi ini. Namun pelarangan HTP di Inggris pada Januari 2024 ini ternyata bukan pertama kali merupakan hal yang diusulkan. Pada 2005 misalnya, masyarakat Inggris sudah mulai mengusulkan agar HTP dibubarkan atau dilarang. Usulan pelarangan ini ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi atas Hizbut Tahrir Britain. Setelah dilakukan investigasi yang seksama, maka ditemukan bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk melarang organisasi ini. Akhirnya usulan pembubaran Hizbut Tahrir Britain ini tidak terjadi. Lalu pada awal pemerintahan Perdana Menteri David Cameron 2011, upaya investigasi dilakukan lagi. Namun sekali lagi, HTP tidak jadi dibubarkan. Pembubaran HTP bisa menjadi implikasi pada wacana soal kebebasan sipil di Inggris. Inilah Inggris, mereka tidak bisa membubarkan sebuah organisasi atas nama keinginannya mereka sendiri. Mereka memikirkan demokrasi dan hak asasi manusia bagi semua orang. Sebuah organisasi yang memiliki ideologi berbeda, katakanlah dengan negara, tidak bisa dibubarkan. Mereka bisa dibubarkan karena mereka terlibat dalam kekerasan terorisme. Benar adanya sejak Januari 2024, Inggris telah resmi menyatakan HTP sebagai organisasi teroris. Hal ini sangat mengagetkan karena akhirnya disepakati oleh pemerintah Inggris setuju menjadikan HTP sebagai organisasi teroris. Dengan memasukkan HTP sebagai organisasi teroris, HTP dilihat sebagai organisasi kriminal juga. Teka-teki besar pelarangan ini terjadi karena pemerintah Inggris telah memiliki bukti cukup keterlibatan HTP dalam propaganda di tengah perang antara Israel dan Hamas di Palestina. Pelarangan dilakukan atas nama undang-undang teroris di negeri tersebut. Memang Hizbut Tahrir Britain merupakan salah satu organisasi yang sangat aktif dalam gerakan pro-Hamas dan pro-Palestina, dan sementara itu Inggris sendiri adalah negara sekutu Israel, selain Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Ini salah satu analisis saya mengapa pelarangan HTP terjadi. Namun, pemerintah Inggris juga berhak mengambil keputusan ini untuk melindungi rakyat mereka dari ancaman yang potensial terjadi, terutama ancaman serangan ekstremisme yang bisa datang kapan saja. Sebagai catatan, pelarangan organisasi Hizbut Tahrir Britain di Inggris ini di dalam undang-undang terorisme bukan berdasarkan pada ideologi mereka, merupakan cara yang tepat agar pelarangan itu tidak melawan demokrasi dan HAM. Negara-negara lain juga bisa menerapkan alasan ini untuk melarang Hizbut Tahrir di negeri mereka masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.